Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Syarah Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh. Kita sudah sampai kepada pembahasan tentang aqsamul kalam. Ya, fa ammal aqsamul kalami fa aqallu ma yatarakkabu aw yatarakkabu minhul kalamisman, ya, mengenai terkait dengan macam-macam pernyataan atau kalam, ya, minimal itu suatu pernyataan yang terangkai dari dua kata, ya, baik itu isim, ya, ataupun nanti fiil, ya, minimalnya itu ada dua kata isim, ya, misalnya qama zaidun atau zaidun qaimun, ya, berarti zaidun qaimun artinya Zaid berdiri, itu adalah kalam, ya. Jadi mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya itu kalimat. Jadi kalimat yang minimal dua kata gitu ya, dua kata gitu ya, dua kata. Nah, kemudian nahu zaidun qaimun. Tadi contohnya adalah Zaid berdiri gitu ya. Awismun wa fi'lun, atau bisa juga isim dengan fi'il. Ya, tadi kalam itu minimal terdiri dari dua. Yang pertama adalah isim dengan isim, dua-duanya isim. Yang kedua adalah isim dengan fi'il. Isim itu adalah kata benda, sementara fi'il itu adalah kata kerja. Nahu qoma zaidun, ya, telah berdiri Zaid atau Zaid telah berdiri. Jadi fiilnya di situ adalah qoma, kemudian zaidun itu adalah isim. Jadi kalam yang terdiri dari isim dan juga fiil. Au fi'lun wa harfun, atau bisa juga terdiri dari fiil dan juga huruf. Nahu misalnya maqama, ya, maqama dikatakan apa? Kalam ini tidak menghitung dhamir, ya, huruf sebagai fiil, ya, fiil. Jadi dikatakan ada fiil dan juga ada huruf. Nahu maqama asbatahu ba'duhum walam ya'udda dhamira fi qama raji ila zaidin, masalan kalimatan li adami zuhurihi wal jumhuru ala addihi kalimatan, ya. Jadi ada yang menggunakan tadi memasang misalnya fiil dan huruf sebagai contoh minimal kalam. Jadi tadi isim dengan isim sudah jelas, kemudian fiil dengan isim itu sudah jelas, tapi ada juga yang menyebutnya itu kata kerja fiil dengan huruf. Kenapa? Misalnya tadi ada kata-kata kalam, ya. Jadi misalnya ada kata-kata apa nih, misalnya koma, ya, itu kan berdiri itu merujuk kepada Zaid, ya. Kemudian katanya tidak nama, padahal mayoritas ulama itu menilai domir tersebut sebagai sebuah kata. Jadi misalnya ada kata-kata di sini adalah maqoma, atau mungkin hanya koma, ya, telah berdiri gitu kan, ya. Jadi telah berdiri siapa nih? Maqoma, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di situ bisa juga itu menunjukkan mayoritas ulama menilai domir tersebut sebagai sebuah kata gitu ya. Jadi komanya saja, jadi itu ada domir di situ sebenarnya, itu juga bisa menunjukkan ada kata gitu ya. Nah, au ismun wa harfun, atau bisa juga isim dengan huruf, ya. Misalnya apa? Wa dzalika fin nida'i nahu ya zaidu, ya, wa in kanal makna ad'u au unadi zaidan. Jadi kalam itu juga berupa isim dengan huruf, misalnya ya Zaid, ya, wahai Zaid, ya. Walaupun makna dari ya Zaid itu kan ud'u atau unadi zaidan gitu ya. Artinya aku memanggil Zaid, ya. Tentu saja terdiri dari fiil dan juga isim di situ, tetapi nanti failnya dia mustamir, ya, dia tertutup, ya, dia nggak kelihatan. Nah, demikian juga wal kalamu yang qasimu ila amrin wa nahi, ya. Tadi susunan dari kalam, yang berikutnya adalah kalam itu dia terkategori atau terbagi menjadi dua, ya, berdasarkan nanti sifatnya, yaitu amr dan juga nahi, ya. Ada perintah dan juga ada larangan. Nahu kum wala taqaud, ya, misalnya ada kata-kata kum, berdirilah gitu ya, atau juga la taqaud, jangan duduk. Nah, itu juga adalah sebuah apa, yang satu adalah kum berarti adalah perintah amr gitu ya, kemudian dikatakan la taqud nahi berarti jangan berdiri, ya. Maka di sini adalah apa, bahwa khobarnya
wa khabar, di situ adalah nahu jaa zaidun. Ya bisa juga tadi kata-kata khobar gitu ya. Kemudian istighbarnya adalah istifhamu, ya kata-kata istifham. Jadi khobar contohnya itu adalah misalnya tadi itu ada jaa atau jaa zaid. Ya Zaid itu sudah datang sebenarnya ya, atau koma Zaid sudah berdiri gitu ya, atau istifham bisa juga pertanyaan. Contoh misalnya hal qama Zaid, ya hal qama Zaidun, apakah Zaid itu berdiri. Nah itu juga menggunakan kata-kata istifham gitu ya. Nah dari sini kita ketahui nih bahwasanya wayang qasimu aidan ila taman, ya. Jadi kalam juga terbagi menjadi beberapa bagian, ya. Pertama adalah tamanni, ya. Tamanni nahu laita syababa yaudu yauman. Jadi bisa berupa tamanni itu harapan, ya. Pengharapan pada sesuatu yang sulit atau tidak mungkin. Misalnya laita syababa yaudu yauman. Oh, seandainya masa muda itu bisa kembali suatu hari nanti. Nah, jadi itu kan ada tamanna, ada keinginan, harapan, tapi kayaknya nggak mungkin gitu ya. Dan yang kedua ada maknanya juga art, ya, atau nahu alla tanzilu indana, atau art, ajakan dengan lemah lembut. Ya dikatakan alla tanzilu indana. Ya dikatakan ayo singgahlah di sisi kami sebentar gitu ya. Singgahlah di sisi kami, ya. Alla tanzilu indana. Ya bisa juga menggunakan kata-kata qasam atau sumpah, ya misalnya nahu wallahi la af'alanna kadza, ya qasam, ya jadi demi Allah, ya Allah aku akan berbuat demikian, ya la af'alanna kada, saya akan melakukan, sungguh-sungguh akan melakukan hal seperti ini. Nah dari sini menunjukkan bahwasanya kalam itu memiliki beberapa tipe. Wa min wajhin akhara yang qasimu ila haqiqatin wa majazin. Ya jadi kalam itu juga dari sisi yang lainnya juga terbagi menjadi hakikat, ya artinya ujaran yang maknanya literal apa adanya, makna hakikat seperti itu, ya. Ada juga yang maknanya adalah majazin, ya atau majaz. Ya majaz itu adalah ukuran dalam makna virogatif, artinya dia makna yang bukan sebenarnya, majaz gitu, yang bukan sebenarnya. Kemudian fal haqiqatu ma baqiya fil istimali ala maudhi'ihi. Ya, jadi hakikat adalah lafaz yang dalam penggunaannya konsisten pada makna asalnya, etimologis. Jadi makna awalnya itu ya secara hakikat bahasanya gitu ya, secara bahasa. Ya kemudian wakila mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah, ya minal mukhatibati. Ya jadi menurut pendapat yang lainnya, hakikat adalah lafaz yang digunakan menurut makna konvensional para penggunanya walaupun bergeser dari makna aslinya atau makna dasarnya. Nah, ini terkait dengan apa? Sebuah kalimat, sebuah kata, apakah dia itu adalah hakikat, ya, atau majasi gitu, atau majaz gitu ya. Misalnya yadullahu fauqa aidihim, ya tangan Allah berada di atas mereka, ya di atas tangan-tangan mereka gitu kan. Nah, dari situ berarti ini apakah tangannya itu adalah hakikat atau majaz. Misalnya kasolati fil hayati mahsusatin atau mahsusah gitu ya. Contohnya adalah kata solat, ya misalnya tadi contoh yang lainnya. Jadi kata sholat itu digunakan untuk menunjuk pekerjaan tertentu. Kan sholat tuh dia sudah jelas tuh hakikat gitu ya, ibadah mulai dari takbir sampai kepada salam. Sehingga kemudian makna sholat di situ maknanya itu bukan secara bahasa atau doa yang baik ya, karena as-sholat fi lughatin, sholat secara bahasa itu adalah ad-doa ya. Kemudian juga misalnya juga kata-kata misalnya apa? Misalnya kata-kata dabah ya. Misalnya kata-kata dabah ya, wadabati lidzatil arba kal khimari fa innahu lam yabqa ala maudhi'ihi wa huwa kullu ma yadibbu alal ard ya. Jadi ada istilah dabah misalnya ya. Ada kata-kata dabah itu adalah digunakan menunjukkan pada makna hewan yang berkaki empat ya, seperti keledai, itu dabah ya. Kata tersebut tidak lagi menetapi makna etimologisnya, yaitu segala sesuatu yang melata di atas tanah gitu ya. Jadi misalnya ada ayat kan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha misalnya gitu ya. Maka dabah di situ ya segala sesuatu, bukan hanya binatang yang melata gitu. Jadi maknanya lebih luas lagi ya. Nah,
wal majazu ma tajuzus atau ma tajwa ma wal majazu ma tujuwiza ya ma tujuwiza artinya bahwa majaz itu lafadz yang bergeser dari makna dasarnya, dari makna aslinya, dari makna lafadznya ya dikatakan tu'uddiya bihi ya. Kenapa? Karena dia berpaling dari atau kembali atau tidak sama dengan makna yang sebenarnya, an maudhihi, dari tempatnya atau dari asal katanya. Misalnya tadi kata yadun ya, misalnya ada kursi, apa kursi itu sama dengan tempat diduduki? Belum tentu. Misalnya ada makna qala Allahu azza wa jalla wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Tentu kursinya maknanya berbeda. Hada 'alal ma'nal awwal lil haqiqati wa 'ala sani huwa mastu'mila fi ghairi mastuhliha alaihi minal mukhatibah ya. Dikatakan bahwa hakikat atau dikatakan majas tadi ya dengan sebanding dengan definisi kedua yaitu hakikat. Majas itu adalah lafadz yang digunakan pada selain makna yang dikonvensi oleh para penggunanya. Jadi majas itu memiliki makna yang bisa jadi sesuai dengan apa makna yang dipahami oleh yang mengucapkannya. Naam, wal haqiqatu imma lughawiyah, dan adapun hakikat ya bisa berbasis kebahasaan, maknanya adalah bahasa, misalnya bi anna wada'aha ahlul lughati kal asadi lil hayawanil muftaris ya. Hakikat itu tadi kan pertama itu berdasarkan bahasa. Misalnya orang mengatakan lafadz asad gitu ya. Asad itu ya singa gitu kan ya. Berarti singa itu adalah hewan yang pemangsa. Oh, singa apa? Asad itu ya udah itu asad itu gitu ya. Jadi singa memang gitu ya. Asad itu. Nah, tetapi kadang-kadang wa imma syar'iyatun ya bi an wada'aha syari'u qasolati lil ibadati al mahsusah ya. Tetapi kemudian kadangkala hakikat itu dia juga didasarkan kepada makna syariat ya. Misalnya lafadz yang ditentukan oleh para ulama ahli syariat ya, salat misalnya. Jadi salat itu bukan hanya doa. Jadi ketika kita katakan salat itu ya sebuah ibadah khusus ya yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, itu ya. Nah, kemudian juga dikatakan juga wa imma urfiyah, adapun ya hakikat yang berbasis pada kebiasaan atau adat, yakni lafadz yang maknanya apa? Yang dikatakan bi an wada'aha ahlul urfil am kadabati lidzatil arba'i kal khimari wa hiya lughatan likulli ma yadib. Ya, jadi tadi secara hakikat juga lafadz itu bisa kembali kepada urf atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Misalnya tadi dabba ya menunjukkan bahwa kaki atau hewan berkaki 4 ya, seperti keledai ya. Secara bahasa dabba bermakna segala sesuatu yang melata. Jadi secara bahasa, tapi secara istilah maka hakikat dari dabba itu secara urf itu adalah apa? Keledai. Itu juga bisa dikatakan sebagai dabah ya. Jadi dikatakan apa? Lughatin likulli ma yadibbu fil ard, ternyata itu adalah secara etimologi. Tetapi awil khassi kal fa'ilil lil ismil marfu indan nuhat ya. Jadi maknanya itu ditentukan oleh kebiasaan komunitas tertentu ya. Misalnya ada istilah fa'il ya. Fa'il itu adalah menunjuk makna kalimat isim yang dibaca rofa menurut tradisi ahli nahwu. Itu juga bagian dari adat ya. Jadi kebiasaan ya fa'il itu berarti isim yang marfu ya menurut ahli nuhat. Wa hadza taqsimu yakni masyin ala ta'rifis sani lil haqiqati dunal awwalil qasiri alal lughawiyati. Ya, jadi pembagian ini, klasifikasi ini bertolak dari definisi kedua dari hakikat ya. Bukan berarti definisi pertama yang hanya membatasi pada hakikat berbasis kebiasaan ya. Adapun majas nanti biasanya imma ayyakuna bi ziyadatin au nuqsanin au naqlin au isti'aratin. Jadi majas itu kadangkala dia itu dasarnya adalah surplus kata atau kelebihan kata ya, definisi de efisiensi
kata, transfer makna dan juga metafora. Jadi dia kalau majaz itu maknanya banyak sebab-sebabnya. Fal majazu bi ziyadati mislu qaulihi ta'ala, misalnya majaz yang berdasarkan kepada kelebihan. Ya, bahasa itu seperti surplus kata ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, dikatakan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Ya, kata-kata huruf kaf ya, kamislihi ya, huruf kaf dalam ayat tersebut adalah tambahan. Jadi fal kafu zaidatun wa illa fahiya bimakna mislin. Jadi huruf kaf kamislihi, maka huruf tersebut bermakna serupa, artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dan menyerupai dia ya. Nah, berarti di sini maknanya adalah apa? Berarti maknanya pada hal maksud yang adalah menghasilkan sesuatu yang serupa dengan Allah. Ini tentu absurd. Jadi kamis lihatnya nggak ada gitu ya. Jadi ini maknanya kelebihan. Jadi laisa kamis lihi syai'un. Jadi semacam apa ya? Mungkin bisa menguatkan atau yang semestinya itu enggak ada sebenarnya, kamislihi syai'un gitu ya. Nah, itu kemudian tadi majaz yang berdasarkan ziyadah ya, dengan adanya tambahan kata ataupun huruf ya. Kemudian berikutnya adalah wal majazu bin nuqsani mislu qaulihi ta'ala was'alil qaryah. Ya, jadi majaz yang berbasis defisiensi atau deefisiensi kata. Ya, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala was'alil qaryah ai ahlal qaryah ya, dan tanyalah negeri. Masa tanya kepada negeri kan enggak mungkin. Ya, maknanya adalah ai ahlal qaryah, artinya adalah penduduk negeri itu ya. Wa qurriba sidqu ta'rifil majazi ala ma dzukira. Ya, dikatakan bahwasanya definisi dari majaz bisa meliputi dua contoh tersebut ya. Sebenarnya penjelasan sangat mudah, yaitu penyangkalan terhadap sesuatu yang menyerupai hal serupa Allah Subhanahu wa taala, dan untuk dimaksud penegasian, penguatan terhadap hal serupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah bertanya kepada negeri digunakan untuk maksud bertanya kepada penduduk negeri. Ya, itu namanya adalah fas'alil qaryah, artinya ada ai ahlal qaryah. Naam. Yang berikutnya adalah wal majazu bin naqli kal ghaiti fima yakhruju minal insan. Ya, jadi majaz yang maknanya adalah berbasis transfer makna. Ya, artinya makna itu mengalami perubahan. Misalnya ghaid ya, untuk makna kotoran yang keluar dari manusia. Ya, jadi kata ini sebenarnya makna hakikatnya karena memang adalah kotoran. Ya, tapi makna aslinya ghaid itu adalah dataran rendah atau lembah ya, tempat orang buang hajat ya, ilal ghaid gitu ya. Jadi dulu itu kalau orang buang hajat ya, itu pasti ke satu tempat yang agak rendah gitu ya, itu adalah ghaid. Tapi kemudian makna ghaid itu artinya adalah apa? Maknanya menjadi kotoran yang keluar dari manusia. Nah, sehingga dikatakan di sini ya, bahwasanya nukila ilaihi an haqiqatihi wa hiya al makanul mutmainu tuqda fihil hajatu bihaitsu la yatabadaru minhu urfan illa al kharij ya. Jadi kemudian kata tersebut dipahami saat ini al-ghaid itu sebagai kotoran yang keluar dari manusia, padahal secara hakikat maknanya itu adalah lembah tempat orang itu buang hajat. Naam. Kemudian yang berikutnya adalah wal majazu bil isti'arati qaulihi ta'ala, yaitu majaz berbasis metafora ya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala jidaron yuridu ayyang qadda, artinya kemudian mereka berdua menjumpai dinding rumah yang hendak roboh gitu ya. Jadi jidaron yuridu ayyang qadda, dinding ya yang akan atau yang ingin roboh ya. Nah, di sini dikatakan ay yasquta fasubbahu aw fasubbiha mailuhu ila suquti bi iradati suqutil lati hiya min sifatil hayyi dunal jamad ya. Jadi dikatakan kecondongan dinding. Jadi makna yuridu ayyang qadda itu adalah maksudnya adalah kecondongan dinding untuk roboh. Ini diserupakan dengan kehendak untuk roboh, di mana ya kita tahu bahwa kehendak itu adalah sifat dari makhluk hidup ya, sementara tadi jidar atau tembok itu kan dia jamad ya, makhluk mati. Maka kok bisa sih? Nah, itu berarti menggunakan maknanya itu adalah majazi ya. Wal majazul mabniyu ala tasbihi yusamma
isti'aratan, ya. Majaz yang berbasis pada penyerupaan atau metafora disebut sebagai majaz isti'arah. Nah, demikian ya pembagian atau aqsamul kalam, pembagian tipologi dari kalam menurut susunannya. Jadi ada yang sifatnya adalah terdiri dari dua kata isim, kemudian juga isim dan fiil, atau juga fiil dan huruf, serta isim dan huruf. Masing-masing memiliki makna yang sifatnya hakikat atau literal atau majaz atau figuratif, ya. Literal itu berdasarkan kebahasaan, yang kedua literal berdasarkan syariat, yang ketiga literal berdasarkan adat istiadat. Nanti ada istiadat, ada yang sifatnya itu umum, ya, komunitas yang masyarakat secara umum, dan juga ada adat istiadat yang ada khusus pada komunitas tertentu, ya. Sedangkan yang majasi itu sifatnya bisa defisiensi kata atau surplus kata atau transfer makna dan juga metafora, ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.